Kriterianya itu adalah dari volume, irama lagu. Volumenya bagaimana? Volumenya harus keras. Keras. Itu masuk kriteria. Terus irama lagu. Irama lagu itu cara membawakan lagu tadi seperti masteran itu. Pindah antara lagu satu dengan yang lain itu iramanya enak. Jadi antara ngerol dan nembak itu imbang Pak Itong. Burung itu harus ada roll dan tembak. Terus yang ketiga setelah irama lagu adalah fisik. Pertama adalah fur Pak Itong. Furnya itu bisa misalnya saya furnya itu ada fur seperti pabrikan ya. Tetapi untuk ekstra foldingnya cendet itu harian itu pagi dan sore harus ada jangkrik Pak Itong. Ada cendet ini Pak Itong. Cendet. Sampai berapa Pak? Ya. Taksiran saya waktu-waktu ada penawaran itu kalau penawaran sekitar 10 tapi 10 apa? 10 juta. Ya, 10 tapi juta? saya minta 15 gak terlaluan. Pak Anton minta 15? Ya. Pernah dulu ada yang laku sekitar 25 Pak Itong. Karena juri itu juga jauh dari nepotisme Pak Itong. Wah, iya Pak Anton? Iya. Ini seperti yang saya alami sekarang ini. Saya sekitar 2 tahunan ini sudah tidak mau menjadi juri meskipun itu diajak oleh teman-teman itu. Karena? Iya, karena apa? Anak saya ini sudah besar Pak Itong. Iya, mantap. Anak saya sudah besar dan dia sudah senang hobi burung dan melihara burung sendiri. Ini harus dan memelihara ditiru dan dilombakan. Selamat berjumpa dengan tim Persepsi TV Desa Jember. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka memperbincangkan satwa-satwa beserta dengan orang yang menjinakkan satwa-satwa. Nah, tim Persepsi hari ini bertemu dengan salah seorang yang memiliki keahlian berangkat dari hobi. Sekarang sudah menjadi ahli yang bergerak di bidang perburungan, permanuan. Jangan lupa klik subscribe channel TV Desa Jember agar semua pemirsa bisa mengupdate informasi-informasi dari tim Persepsi yang senantiasa akan hadir di tengah-tengah keluarga pemirsa semuanya. Saya sapa dulu dengan narasumber kita saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Itong, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Itong. Alhamdulillah. Jenengan kok kenal saya? Iya, karena sama jenengan kan teman lama. Dulu pernah berjumpa kita. Abaikan teman-teman pemirsa semuanya, anggap tidak kenal. Beliau ini siapa begitu biar akan memperkenalkan sendiri. Ini saya bertemu dengan penghobi burung yang ternyata membawanya sampai ke puncak karirnya, yaitu sebagai sosok pemain, sosok dewan juri di lomba-lomba burung. Nah, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Siap. Nama saya Anton Ananta Pak Itong. Asli Ananta. Kencong, Kecamatan Kencong, asli Kencong saya. Asli Desa Kraton, Kecamatan Kencong. Kelahirannya di Desa Kraton. Ya. Desa Kraton itu berada di pesisir selatan ya. Iya. Pesisir selatan pemirsa, di Samudra Hindia ada kawasan paling barat di Kabupaten Jember itu namanya Kecamatan Kencong, salah satunya di situ ada desa namanya Desa Kraton. Nah, disinilah Pak Anton Ananta. Anton Ananta. Lahir berapa tahun yang lalu, Pak? 46 tahun yang lalu, Pak. 46 tahun yang lalu. Berarti sekarang usia 46 ya? 46. Pak Anton, ini kita mulai ngobrol-ngobrol bab Pak Anton ini dulunya memang sejak kecil sudah senang burung hingga saat ini atau bagaimana? Atau tiba-tiba saat usia berapa kemudian mengenal burung-burung? Iya.
Saya itu mulai kecil Pak Itong. Mulai kecil itu memang seneng pelihara-pelihara, terutama burung. Jadi mulai kecil memang saya sudah mencintai burung-burung untuk dipelihara. Sampai tua seperti ini, akhirnya sampai tua ini juga tetap untuk hobi burung itu sampai mendarah daging sampai tua seperti ini. Mulai kecil ya? Iya. Kalau boleh tahu kira-kira mulai usia berapa Pak Anton mengenal burung-burung? Usia sekitar SD Pak Itong. SD, ya? Kelas 1 itu saya sudah sering melihara burung. Tapi kisaran usia di bawah 12 tahun ya? Iya. Sudah mengenal burung? Sudah mengenal burung. Saat itu kalau menemukan burung itu Pak Anton memperlakukan burung itu hanya dipandang saja atau diburu atau bagaimana? Saya mulai kecil itu ada sifat kasihan kepada burung. Kecil itu saya pengalaman yang pernah saya lakukan, ada burung pipit saya pelihara Pak Itong. Ada burung pipit yang jatuh dari sarangnya, saya pelihara mulai kecil. Akhirnya sampai dia besar bisa mandiri sendiri, dan itu jinak, kalau saya panggil itu dia akan turun dia. Oh, punya nama berarti? Iya, kalau saya panggil, saya beri kode misalnya saya siuli gitu, dia akan turun kepada saya. Kalau saya lepas sore itu dia akan pulang. Saking jinaknya. Iya. Burung pipit itu. Burung pipit. Pertama kali burung pertama kali saya pelihara seperti itu. Nah, itu. dalam perkembangannya sekarang sudah memelihara berapa burung Pak Anton? Banyak Pak Itong. Kalau jenisnya banyak sekali. Kalau dihitung sudah puluhan yang saya pelihara. Iya, tapi kalau belum sampai ratusan ya? Belum sampai. Maksudnya jenisnya. Jenisnya? Iya, mulai dari kenari, cendet, murai, terus kacer dan lain sebagainya, termasuk burung-burung kecil seperti perenjak sawah, perenjak jali, kadang parkit dan lain sebagainya. Jadi banyak yang saya pelihara. Kalau boleh dikenalkan Pak Anton, ini burung-burung yang ada di sekitar kita ini apa namanya? Iya. Ini burung burung kenari Pak Itong. Burung kenari. Iya. Ini adalah untuk masteran. Istilahnya masteran itu adalah burung pengisi untuk burung-burung yang akan kita lombakan seperti cendet, murai, kacer. Jadi diisikan. Oh, berarti ini tidak ikut lomba ya? Ada yang dilombakan, ada yang itu bisa ikut lombakan. Kenari ini ada kelasnya tersendiri, tapi ini khusus di saya ini bukan burung yang dilombakan, tapi adalah burung masteran. Terus ini adalah burung awar-awar, ini juga masteran. Awar-awar ini untuk mengisi juga burung-burung yang lain. Wajahnya iya. Mengerikan gitu? Mengerikan. Ini bisa menirukan suara cililin gereja dan lain sebagainya. Jadi beragam suara. Beragam suara dia bisa punya. Nah, seperti ini barusan suara apa? Ini suara apa ya? Trocok, seperti trocok yang panjang, iya. Nah, kalau suara aslinya bagaimana? Suara aslinya seperti liar, seperti kuak-kuak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi dia cerdas dia burungnya. Jadi bisa untuk mengisi burung-burung yang untuk dilombakan. Kalau berarti dia tidak ikut lomba? Tidak ikut lomba ini, iya. Kalau ini murai batu. Murai batu? Ya, jadi ini diisikan suara seperti kenari, awar-awar diisikan kepada burung ini, murai batu ini, agar posisinya nanti waktu dilombakan di atas dia mengeluarkan suara-suara yang merdu, yang memang dinilai bagus oleh dewan juri nanti posisinya. Murai. Yang dua ini? Ini parkit, ini juga burung masteran ini. Ini masteran. Iya, burung masteran untuk mengisi burung ini. Ini kenapa dua, yang lainnya satu-satu? Ini sepasang atau gimana Pak? Ya, ini sepasang. Dia laki perempuan? Laki perempuan. Kalau yang di atas? Yang di atas ini adalah burung perenjak sawah Pak Itong. Atau ciwah ya. Ini juga burung masteran. Terus yang sana itu burung cendet. Ini adalah burung yang akan dilombakan. Oh, ikut lomba? Iya, yang sangkar merah ini adalah cendet. Terus yang sangkar Spiderman itu adalah cicak hijau. Itu adalah juga untuk dilombakan Pak Itong. Ada anggapan begini Pak Anton. Para pemelihara burung itu nilai-nilai kemanusiaannya sudah luntur. Karena rasa iba terhadap makhluk itu sudah mulai hilang. Dengan cara memenjara mereka. Bagaimana dengan anggapan? Ya, persepsinya Pak Anton bagaimana? Sebenarnya bukan seperti itu. Bukan ya? Justru kita itu
sangat-sangat apa ya, memperhatikan kesehatannya, makanannya, terus mandinya, istirahatnya. Itu kita jamin, maksudnya kita jaga mulai pagi extra foodingnya, misalnya dia butuh jangkrik, kita kasih jangkrik. Kita butuh sayur, kalau kenari itu ada sayurnya, itu kasih sayur. Ada telurnya, dia juga butuh telur karena untuk staminanya dia. Stamina. Iya, ada jangkriknya seperti ini pagi, sore dan sore itu kasih jangkrik atau extra foodingnya seperti itu. Terus malamnya kadang kita kerodongi Pak Itong agar posisi dinginnya badan itu waktu istirahat dia bisa tenang karena dikerodong biar hangat di dalamnya. Jadi sebenarnya itu kita jaga kesehatannya, perlakuan kepada ini memang harus kita benar jaga. Ketika kita iya pelihara begini semakin terjaga. iya. Ya. Terus yang kedua, kadang di posisi nantikan posisi seperti murai ini. Ini kalau di posisi tertentu, kalau posisi birahi tinggi, kita bisa breeding ini. Kita breeding maksudnya kita pelihara, kita jodohkan dengan betinanya, bisa memproduksi anak-anakan itu. Karena apa? Ini konservasi, termasuk konservasi itu adalah dari cita-cita kita sebagai penghobi burung. Jadi untuk mengembangbiakkan ini. Jadi nggak semena-mena kita pelihara, kita biarkan, kita ekspos, hanya kita ekspos, tapi kita pelihara, jaga semua kesehatan dan lain sebagainya. Berarti kalau ada persepsi masyarakat pemelihara burung itu justru menyiksa begitu ya? Tidak ya sebetulnya? Tidak sebenarnya, karena memang kita jaga, kita bener rawat, kita sayangi seperti ya peliharaan yang memang sangat kita sayangi. Pak Anton, dari sekian burung-burung ini yang sudah mengantarkan apa Pak Anton sebagai pemenang adakah? Ada, ini ada burung cendet, ada burung caijo, murai ini juga sering dapat. Itu juga. dari event apa Pak Anton? Eventnya skalanya itu seperti Kapolres dulu pernah, Kapolres Cup Lumajang juara 1 ada. Terus Kapolsek Maisan itu pernah juara juga. Terus event waktu itu kolektor cendet. Jadi kolektor cendet itu Jawa Timur kelasnya. Tarung derajat antar cendet di Jawa Timur. Waktu itu berposisi di Probolinggo. Pernah juara 2 dan juara 2 waktu itu. Dapat hadiah berapa Pak Anton? Kalau hadiahnya ya tidak bisa kita anukan karena apa ya, kalau hadiah itu kan sebagai penunjang sebenarnya. Tetapi kebanggaan kita bahwa melihara ini iya, karena kumpul dari cendet-cendet yang terbaik di Jawa Timur ini kita masih dapat nominasi Pak itu. Artinya berarti cara memeliharanya benar ya. Berarti sudah benar. Sudah di track yang bagus lah. Iya. Ya. Pak Anton, ini kalau kita berbicara burung-burung, Pak Anton sekarang aktivitasnya di perburungan itu apa? Saya sebagai pemain Pak Itong. Pemain? Iya, sekarang Pemain lebih ke pemain. Begitu, Mas? Bukan, maksudnya kami memelihara ini terus dikonteskan di tingkat mulai dari Latberan. Latberan itu tingkat kecamatan Pak Itong. Ada event kadang skala kabupaten. Seperti kolektor cendet tadi yang ngumpul bisa satu Jawa Timur itu kumpul semua cendet di Jawa Timur kumpul untuk apa? Melombakan itu bersama-sama. Jadi bisa dinilai seperti itu. Sudah berapa lama menjadi pemain Pak Anton? Saya mulai jadi pemain itu sekitar tahun 95-96 Pak Itong. Itu sudah mulai belajar untuk apa ya, menjadi pemain sebenarnya. Kabarnya Pak Anton juga menjadi juri. Ya, waktu itu sekitar 2000 saya sekitar 2002 Pak Itong. 2002 setelah menyelesaikan kuliah itu ada teman yang mengajak untuk apa ya, menjadi juri waktu itu. Pertama itu di Kecamatan Tanggul dulu, di Balung. Terus ya Jember ini semua rata-rata sudah pernah saya lakukan. Jadi skalanya juga masih antar apa? Kecamatan-kecamatan, juga kabupaten. Sudah kadang-kadang antar kabupaten juga pernah gitu Pak Itong. Berarti kalau menjadi juri Pak Anton mengetahui ya indikator-indikator Iya. burung ini bisa dikatakan
juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Iya. Nah, apa saja indikatornya Pak Anton? Kriterianya itu adalah dari volume, irama lagu. Volumenya bagaimana? Volumenya harus keras. Keras. Itu masuk kriteria. Terus irama lagu. Irama lagu itu cara membawakan lagu tadi seperti masteran itu. Pindah antara lagu satu dengan yang lain itu iramanya enak. Jadi antara ngerol dan nembak itu imbang Pak Itong. Burung itu harus ada roll dan tembak. Terus yang ketiga setelah irama lagu adalah fisik. Fisik itu yang dinamakan fisik itu burung itu harus sempurna, tidak cacat Pak Itong. Misalnya sayapnya yang patah. Itu ada nilai minus kalau fisik. Jadi ada kriteria fisik. Terus gaya. Gaya itu adalah cara dia membawakan lagu waktu dia itu tarung atau waktu dia tempur dengan burung-burung yang lain. Misalnya kalau cendet itu gaya tarungnya harus nancep Pak Itong. Harus nancep nagen. Jadi harus jejek seperti angka 1 Pak Itong. Itu cendet. Nancep ya? Iya, nancep. Jadi itu termasuk gaya. Terus kalau murai itu harus ada ngeplay dan sujud misalnya posisi itu. Jadi itu termasuk kriteria-kriteria tertentu. Murai ini? Iya. Kalau cak ijo itu wajib harus jambul dan ngentrok Pak Itong. Ngentrok itu sayap bulu kepala ya, jambul. Mekar. Terus iya. Sayapnya itu harus bergerak seperti ngentrok seperti ini. Iya, itu wajib. Mengepak. Iya, itu masuk kriteria adalah gaya. Jadi itu semua ada indikator-indikator penilaiannya. Jadi semua burung itu dinilai dari fisik, irama lagu, volume dan gaya itu wajib. Terus yang terakhir fisik, itu volume, irama lagu, gaya. Yang terakhir adalah durasi Pak Itong. Durasi itu misalnya dari A sampai Z. Dia harus bisa menyelesaikan itu A sampai Z itu harus ngisi semua. Maksudnya tidak putus. Maksudnya itu misalkan jeda 10 tarungnya itu ada 10 menit misalnya. Jadi dari menit ke pertama sampai 10 itu dia harus jedanya tidak ada. Maksudnya bukan terus seperti robot enggak, tapi dia harus ngisi antara menit pertama sampai menit terakhir itu harus ngisi. Tidak boleh tengahnya itu dia lemes sudah tidak bersuara baru bunyi terakhirnya itu bunyi. Tidak bisa. Jadi harus dari awal, tengah, dan belakang itu harus ngisi semua. Kriterianya seperti itu. Itu durasi. Dan itu yang menjadi faktor penentu yang banyak. Di samping dan irama lagu dan volume tadi. Ada 5 berarti ya? Iya. Kriterianya. Ya. Nah, 5 itu pasti menjadi indikator. Kalau Pak Anton sebagai pemain, maka bagaimana Pak Anton menjadi menjuri burungnya sendiri? Enggak. Oh, enggak ya? Iya. Jadi itu menjadi kode etik saya sebagai sebagai penghobi burung. Itu saja sudah ada kode etik. Kode etik. Karena juri itu juga jauh dari nepotisme Pak Itong. Wah, iya Pak Anton. Iya. Ini seperti yang saya alami sekarang ini. Saya sekitar 2 tahunan ini sudah tidak mau menjadi juri meskipun itu diajak oleh teman-teman itu. Karena? Iya, karena apa? Anak saya ini sudah besar Pak Itong. Iya, mantap. Anak saya sudah besar dan dia sudah senang hobi burung dan melihara burung sendiri. Ini harus dan memelihara ditiru dan dilombakan. Ini harusnya ditiru oleh mahkamah keluarga, mahkamah adik, gitu ya. Lah, itu maksud saya. Iya. Jadi sekarang ini berkembang nepotisme, tapi kenapa Pak Anton kok mempertahankan urusan perburungan ini jangan sampai dicampuri dengan urusan nepotisme? Iya, karena ini adalah hobi dan hobi itu adalah pemersatu antar sesama Pak Itong. Oh, begitu. Antar kawan. Memang sama-sama penghobi burung itu kalau di atas itu kita lawan Pak Itong. Di atas lawan. Lawan, tetapi di bawah kita adalah saudara Pak Itong. Kita sharing kadang Tuhan Yang Maha Esa maksudnya. Bukan. Di gantangan Pak Itong. Waktu kita lomba, waktu lomba. Iya. Di bawah kita saudara. Kita kalau di bawah itu sharing rawatan. Karena rawatan itu kita sharingkan ini akan sama sebenarnya kadang sama, tetapi rezeki kadang berbeda. Betul. Tetapi itu juga tidak boleh dikotori kalau kita pas lomba dikotori oleh
unsur-unsur yang nepotisme tadi itu. Misalkan saya juri, ternyata anak saya yang menggantang burung saya untuk melombakan, saya akan juarakan itu. Nah, itu akan menjadi sorotan oleh itu, meskipun itu tidak ada yang tahu, tapi Tuhan Yang Maha Esa akan tahu, Pak Itong. Dan kelama-lamaan ini juga akan ketahuan bahwa itu adalah burung saya tapi dibawa oleh orang lain. Tapi kan untuk tidak ada dilombakan. karma kan, tidak ada hukuman langsung dari Tuhan. Oh iya, tetapi Anda itu adalah kode menjuri, etik, Pak Itong. Misalkan Anda menilai burung yang dilombakan dan pesertanya adalah punya anak. Kan yang tahu kan hanya Pak Anton dengan Tuhan. Iya. Tidak ada hukuman langsung kan. Iya, tapi itu kan pendidikan karakter yang kurang bagus saya berikan kepada anak saya. Anak saya suruh lomba, saya akan juarakan. Uangnya, hadiahnya dibawa anak saya. Nanti lama-kelamaan, meskipun itu tidak ada yang tahu, tapi lama-lamaan juga akan tahu. Dan itu saya yakin, meskipun saya itu tidak berpedoman pada karma, tetapi ini akan menjadi balasan yang buruk kepada saya dan keluarga-keluarga saya. Itu keyakinan Pak Anton, tim persepsi. Jadi urusan perburungan ada etika, iya, yang harus dijaga. Harus dijaga. Salah satunya adalah tidak boleh nepotis. Tidak boleh nepotisme. Jadi boleh semuanya menjadi penghobi burung, keluarga pun boleh. Tetapi kalau sudah berbicara tentang lomba, harus fair play. Harus fair play. Harus Wah, fair play. Ini menarik. Di atas adalah lawan, di bawah kita saudara. Iya. Karena saya contohkan ini kepada saya. Saya 2 tahun ini tidak mau untuk juri karena anak saya tadi itu sudah besar, Pak Itong. Dan itu harus kita tanamkan pada anak kita nanti. Kamu harus seperti ini, kamu harus fair play kepada teman-teman yang lain, bahwa ini adalah hobi yang tidak dibawa. Yang dibawa adalah nanti adalah teman-teman semua, yang tarung adalah teman-teman. Kita harus fair play untuk melakukan itu. Mantap, mantap. Pak Anton, ada berapa banyak piala-piala? Pak Anton punya piala-piala? Ada. Ada berapa banyak, Pak Anton? Banyak, Pak Itong. Kalau banyak, kita kumpulkan dari mulai kelas laboran sampai mungkin sudah ratusan dan bisa bisa mungkin kalau dihitung juga sudah hampir ribuan. 1000 itu ada, Pak Itong. Lama kalau piala. Iya, piala kalau kita kumpulkan, Pak Itong. Kalau kita kumpulkan. Berarti ada piala-piala yang tidak dikumpulkan ya? Iya, maksudnya sudah tercecer kadang di mana. Ini adalah contoh-contoh ya. Piala-pialanya. Iya. Ini piala. Seperti ini. Ini waktu adalah ini Cakbar ini. Cak siapa? Cakbar. Cakbar. Cakbar juga punya burung nih. Piala ini piala-pialanya Pak Anton ya? Iya. Ini kok ada, ini piala burung tapi kok ini modelnya tidak membawa burung. Iya, Pak, burung. Ini adalah waktu itu kacer, Pak Itong, yang saya bawa. Oh, kacer ya? Iya, kacer. Ini kelas tape manis. Waktu itu ini adalah event Bupati Kabondowoso, Pak Itong. 1 tahun yang lalu saya membawa kacer, juara 2 waktu itu. Tingkat kabupaten? Tingkat kabupaten. Kalau ini apa, Pak Anton? Kalau ini cendet, waktu itu adalah kolektor cendet 1 Jawa Timur waktu itu. Cendet. Ini juara 2 waktu itu. Di Probolinggo waktu itu. Ini apa saja ini, Pak Anton? Banyak, Pak Itong. Itu ada cendet. Ini piagam? Iya, piagam. Jadi gandengannya piala itu biasanya ada piagam, Pak Itong. Oh, pasti ya? Iya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini menurut piagam. Pak Anton, dari piagam-piagam itu yang paling berharga karena punya sisi sejarah yang pada saat lomba itu sangat entah hadiahnya besar atau apa, yang mana, Pak Anton? Ini yang menurut Pak Anton berharga. Gak ada tercecer ini, Pak Itong. Waktu itu ya? Iya. Kolektor termasuk itu adalah kolektor cendet waktu itu, yang ini juara 2 ini di Probolinggo waktu itu, kolektor cendet 1 Jawa Timur ini, Pak Itong. Ini ngumpul. Mana cendetnya? Ini, Pak Itong. Oh, itu? Iya. Juara 1? Iya, juara 2, Pak. Juara 2, tingkat Jawa Timur. Tingkat yang Jawa tadi Timur. disampaikan di Probolinggo. Iya, itu. Ini adalah termasuk kebanggaan waktu itu. Karena tarung derajat 1 Jawa Timur masih bisa juara 2. Kalau dia menjadi juara, bagaimana orang mengenali dia pernah menjadi juara? Iya. Kalau Pak Anton kan mudah sekali dengan cara menunjukkan
piagam dan lain sebagainya. atau Iya. pialanya. Iya. Kalau burung, bahwasanya burung ini pernah juara, bagaimana cara orang? Ya seperti kita memberitahu kepada orang bahwa ini memang burungnya. Karakter lagunya, membawakan lagu itu antar burung akan berbeda Pak Itong. Misalnya pindah gereja ke tengkek buto ke jangkrik dan walang dan lain sebagainya kepada itu akan berbeda cara membawakannya, dan ini tidak sama antara burung satu dengan burung lain. Jadi bisa dikenali dari lagu-lagunya itu tadi, dari irama lagu. Ya? Iya, dari bunyinya. Orang waktu itu misalnya kita, lagunya seperti ini, terus gayanya seperti ini akan ketahuan Pak Itong. Kalau orang kepingin membeli ini dan cendet itu ya, ya. Cendet, dan cendetnya ini sudah pernah menjadi juara 2 tingkat provinsi, maka dia harus datang ke sini ya? Ya, kadang bisa datang sini kalau antar kita percaya, bisa langsung juga bahwa ini memang burungnya, dan kami kan jujur Pak Itong. Termasuk rawatan akan kita berikan posisi. Rawatannya hariannya untuk lomba seperti apa, seperti jujur itu. Itu kan yang mencatat kan hanya malaikat. Iya, cuma kan kalau burung... Hasil catatan malaikat kan tidak di-share kepada masyarakat, pada umat kan? Iya, cuma kan kalau tidak diberikan... Harus ada buktinya kan begitu Pak Anton? Iya. Nah, apa kira-kira? Buktinya itu bisa ditunjukkan ini. Terus kedua, diajak waktu gantang dilombakan burung ini. Dilombakan meskipun itu tingkatnya misalnya alat berat, tetapi burung ini akan kelihatan membawakan irama lagunya seperti apa. Dia, ini memang iya burungnya, bahwa iramanya seperti ini, lagu-lagunya seperti ini. Jadi tidak bisa ditukar Pak Itong posisinya, iya. Dan dia sudah paham bahwa waktu itu dia melihat burung ini tampilnya di event misalnya Kapolres apa-apa. Nah, waktu seperti ini. Ternyata dilihat waktu tarung seperti ini, dilihat, iya sama, memang ini burungnya. Meskipun sangkar-sangkarnya diganti-ganti, gak apa-apa, tapi dia akan karakternya, burung itu akan paham. Kalau orang itu dari jauh, misalkan, ya. Ada orang jauh kepingin membeli ini, sementara tidak punya waktu untuk kemudian melihat secara fisik, bagaimana cara agar orang-orang yang jauh tadi itu bisa mengetahui? Ya, jadi pertama mungkin waktu di lomba, maksudnya di gantangan itu di video Pak itu. Oh, video ya? Di video. Di video diberikan durasi yang panjang itu, akhirnya video itu dikirimkan kepada orang bahwa ini burungnya. Terus kalau sama percaya kan burungnya dikirim, di sana dilihat, memang ini burungnya. Jadi dari video itu irama lagunya kan juga kelihatan. Nah, jadi kita bukan hanya jual video, tapi memang kenyataannya burungnya memang tidak kita tukar dari posisi seperti itu. Jadi kepercayaan orang itu nomor satu Pak itu. Nomor satu. Seingat saya atau setahu saya ada beberapa media yang itu berisikan tentang burung-burung. Iya. Apakah itu juga menjadi bagian dari promosi atau bagaimana Pak? Bisa menjadi promosi, bisa menjadi ajang untuk mengetahui, burung itu waktu di event ini juara berapa. Jadi daftar juaranya misalnya Kapolres Cup Lumajang. Itu di majalah Agrobur akan keluar, Agrobur misalnya. Itu akan keluar, ini burung saya misalnya cendet, namanya misalnya jagal misalnya. Ada namanya ya? Ya, ada namanya burungnya, ada pemiliknya, ada alamatnya. Itu, burungnya ini nomor berapaan waktu itu di event Kapolres Lumajang. Bisa dilihat itu. Juga ada tabloid-tabloid lokal misalnya Mister Kicau atau apa. Jadi bisa menjadi referensi juga. Tabloid itu? Iya. Kadang-kadang foto kita waktu kita posisi lomba itu juga di waktu kita memperoleh bendera yang koncer A atau B atau C, itu bisa menjadi referensi untuk melihat itu. Pak Anton, kalau kita ngobrol terus nggak ada minumannya juga, ya kurang enak ya Pak. Iya, Pak. Iya. Kurang santai. Kering. Apalagi kalau kopi Pak Anton. Jember itu kan kopinya sip. Apa terasa ya Pak Itong ya? Iya, Ustad. Makasih Tat. Alhamdulillah. Ini punya siapa nih Tat? Sesuai permintaan. Terima kasih Ustad. Ustad bagian dari keluarga Pak Anton? Nggih, kalau bagian keluarga dari semuanya, Pak. Oh iya. Kadang muncul di sana, kadang muncul di sini. Oh begitu ya. Monggo katuran. Nggih.
Wah, ini Ustadz sama Iya, Cak Akbar ya. Cak Akbar. Barusan muncul. Sering Enggak, Pak. main-main ke sini. Sering, Pak. Mereka suka juga dengan burung. Kayaknya enggak, Pak. Oh, enggak ya? Iya. Cuma mereka itu juga tidak rewel saya memelihara burung, enggak. Rewel, juga. kalau rewel Iya. suruh pulang Iya. aja. Pak. Iya. Pak Anton, jadi kalau kita berbincang-bincang burung ini kan tadi sampai dengan sebetulnya burung-burung ini bisa informasi tentang burung ini bisa dilihat oleh orang dimanapun. Bisa. Apalagi zaman sekarang ini kan dunia maya itu kan Sudah sangat memudahkan. masif. Betul, masif dan memudahkan. Memudahkan kita. Semua orang untuk memperkenalkan atau mencari informasi. Kira-kira dari burung-burung Pak Anton ini yang nilainya paling tinggi yang mana Pak Anton? Ada cendet ini Pak itu. Cendet. Sampai berapa Pak? Ya. Taksiran saya waktu ada penawaran itu kalau penawaran sekitar 10 tapi 10 apa? 10 juta. Ya, 10 tapi juta? saya minta 15 gak terlaluan. Pak Anton minta 15? Ya. Pernah dulu ada yang laku sekitar 25 Pak itu. Cuma Hanya bukan uang seperti saja. harga sapi. Iya, kadang-kadang seperti itu Pak itu. Itu berarti kan sama dengan sepeda motor Pak. Ya, seperti sepeda motor. Apa yang membuat dia bisa jutaan? Iya, Juta itu? prestasinya itu. Oh, prestasinya. Terus track recordnya, kalau orang kan ngomong track recordnya. Jadi menang Jejak mulai rekamnya, dari jejak rekam jejaknya mulai lomba tingkat kecamatan, antar kabupaten, event dan lain sebagainya. Seperti itu jadi. Terus yang kedua adalah yaitu tadi kriteria yang saya sebutkan tadi, irama lagu, terus volume gayanya itu itu akan menjadi nilai plus untuk burung itu sendiri. Kalau dunia itu ada namanya lomba perempuan sejagat atau Miss Universe. Kalau Indonesia itu juga ada pemberian peringkat kepada lomba-lomba laki dan perempuan apalah namanya. Ternyata burung pun juga ada. Ada Pak itu. Di Indonesia itu ada. Itu kalau bab gaya, bagaimana cara ngajarinya? Apakah Pak Anton juga begini? Enggak ya? Enggak. Bagaimana Jadi dia bergaya yang bagus? gaya itu memang karakter burung masing-masing Pak itu. Jadi kita waktu membidik burung itu untuk akan kita rawat, kita harus benar-benar jeli, memperhatikan aspek itu tadi, agar nanti burungnya juga bisa, kalau kita lombakan bisa memenuhi kriteria itu. Jadi gaya itu adalah faktor alam yang dibawa masing-masing burung. Tidak bisa diajar. Tidak bisa diajar. Kalau suara bisa. Bisa, isian bisa. Isian bisa. Volume bawaan lahir juga. Oh, volume Bawaan lahir. Tapi hanya ditingkatkan hanya sedikit Pak Itong. Cara meningkatkannya kalau volume? Ya dengan rawatan yang bagus itu akan meningkat juga. Rawatan Termasuk bagus. makanan? Iya, makanan itu rawatan yang bagus, pola mandi, jemuran dan lain sebagainya itu akan menambah volumenya. Meskipun itu prosentasenya peningkatan hanya sekitar 25%. Tapi kalau gaya itu memang karakter masing-masing burung dalam membawakan lagu. Makanya harus jeli-jeli benar kita posisi itu. Berarti bab gaya pemberian Tuhan ya? Iya. Apakah semua burung memiliki gaya? Punya, tidak sama. Oh, tidak sama. Makanya akan berbeda. Kita harus jeli-jeli dalam membidik burung itu untuk kita pelihara. Terus selanjutnya kita pelihara untuk kita konteskan seperti itu. Pak Anton, kalau melihat siklus Pak Anton, mulai dari pertama pemelihara, lalu kemudian ikut kontes, lalu kemudian masuk dewan juri gitu ya. Sekarang sudah off ya? Off sudah. Sebagai juri off. Sebagai juri off. Dengan alasan bahwasanya keluarganya, anaknya sudah mulai senang burung. Kontes-kontes. Nah, kira-kira karir apa yang bisa dikembangkan oleh Pak Anton berkaitan dengan burung ini? Ya, teknik merawat burung itu Pak Itong. Teknik merawat bisa menjadi teman sharing oleh teman-teman yang lain, komunitas-komunitas pecinta burung ini. Misalnya rawatan cendet seperti ini. Itu yang menjadi bagian yang
sangat ingin saya sampaikan, bisa menularkan ilmu-ilmu ini kepada teman-teman yang lain itu. Pak Anton berarti mulai bisa bikin sekolah burung. Bisa juga sebenarnya, tapi belum saya lakukan. Belum ya? Iya. Artinya apa yang tadi disampaikan itu sebetulnya mulai dari informasi, pengetahuan, terus keterampilan Iya. memelihara dan sebagainya, perawatan, itu kan bisa didapat oleh semua orang Bisa. dari sekolah burung. Iya, bisa. Teknik perawatan masing-masing burung kan punya karakter sendiri-sendiri. Ada cendet seperti ini, cak ijo seperti ini, murai seperti ini. Pak Anton punya ya kemampuan. Ada ilmunya itu ada. Meskipun tidak secara seluruhnya saya bisa menguasai 100%, tapi saya banyaklah. Sudah karena mungkin dari pengalaman agak lama ini punya pengalaman bermacam-macam memelihara burung. Dan karakter masing-masing burung, misalnya ada yang nakal pengenannya seperti ini, itu ada. Jadi punya pengetahuan itu karena pengalaman, Pak itu. Ya, tim persepsi mempersilahkan kepada pemirsa untuk bertanya nanti melalui chat. Pertanyaan dari tim pemirsa akan kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pak Anton Ananta. Nah, berkaitan dengan itu nanti Pak Anton ada pemirsa yang bertanya. Oh iya, Pak Anton nanti silahkan menjawab apa yang menjadi pertanyaan pemirsa ya. Oh, okay. Karena biasanya pemirsa di tim persepsi ini pertanyaannya aneh-aneh. Oh iya, iya. Nah, begini Pak Anton, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa tim persepsi. Ini burung-burung ini ada burung isian. Iya, burung masteran, Burung masteran. Burung masteran. Sekarang kalau kita berbicara tentang burung masteran, kira-kira Pak Anton, bagaimana cara menentukan ini cocok menjadi burung masteran? Bagaimana ini menentukan burung ini cocok untuk kontes saja? Oh ya, kalau masteran memang rata-rata burung ada yang seperti kenari ini burung masteran, tapi juga bisa untuk kontes, Pak Itong. Kalau bisa kontes. Ya, kalau masteran itu kita butuhnya itu yang gacor saja. Yang penting suara kenarinya itu ada panjang-panjang, kita bisa untuk nggak butuh mengkondisikan burung ini untuk lomba. Kalau untuk lomba beda lagi burung ini. Kadang lagi mengkondisikan kondisinya. Jadi bukan hanya gacornya saja, tetapi butuh penyetabilan birahinya kalau ketemu lawan. Terus butuh durasi kerjanya, butuh perlakuan misalnya pengumbaran. Kalau ini kita hanya butuh makanannya yang terjamin, kesehatannya terjamin agar posisi gacor, Pak Itong. Jadi untuk masteran seperti itu. Beda. Okay. Ya. Jadi itu cara memperlakukan burung ini bisa menjadi masteran ya. Bisa menjadi masteran. Nah, dengan cara seperti itu kemudian nanti diisikan ya. Diisikan kepada burung yang mau akan diikutkan lomba. Ya. Biasanya dari mengisikan ke lomba itu butuh waktu berapa lama, Pak? Sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Iya, itu minimal. Itu rutin 3 bulan diisi? Rutin terus sampai terus, Pak Itong. Sebenarnya bukan hanya 3 bulan, tapi sampai seterusnya. Jadi posisi pemasteran itu yang bagus itu di posisi setelah burung dijemur, dia istirahat. Mulai istirahat itu dimasteri. Jadi sekelilingnya itu ada burung masteran yang gacor-gacor tadi, misalnya ada kenari. Berarti dikelilingi? Iya, dikelilingi. Ada kenari, ada burung gereja, ada burung parkit, ada burung cecak jenggot, misalnya ada awar-awar. Ini dikelilingi burung yang mau dimasteri ini. Misalnya murai ini. Dan murai ini dikerodong waktu pemasteran biar dia tenang menangkap suara-suara itu untuk direkam, dimasukkan kepada otaknya, nanti dikeluarkan waktu dia lomba atau waktu itu. Jadi memang perlakuan seperti itu. Dia harus tenang posisi waktu. Kalau ada suara sepeda motor bisa diikuti ya? Ya gak bisa, Pak itu. Ya, karena memang lain ya gak masuk itu. Ya. Saya pikir kalau misalkan dalam satu ruangan ada satu burung yang akan diikut lombakan, ditutupi lalu dikelilingi oleh masteran. Iya. Kalau pagi kita menghidupkan sepeda motor, maka dia akan berbunyi sepeda motor. Enggak. Saya pikir semua bunyi. Berarti bisa memilah ya, mana ini bunyi burung dan mana ini yang bukan burung, bisa memilah.
meskipun bukan burung bisa masuk, tetapi bisa masuk ya? burung ini akan merekam suara-suara yang bagus yang kira-kira bisa dia tirukan. Makanya karakter masteran itu juga harus kita benar-benar jeli agar bisa masuk kepada burung yang mau dilombakan. Tidak semua burung itu bisa masuk Pak Itong. Suara yang terlalu aneh-aneh kadang juga agak sulit bisa. Berarti yang masteran, berarti penghobi yang sudah mengikuti kontes itu dia akan mempersiapkan burung masteran yang bagus-bagus ya, bagus-bagus suaranya, suaranya untuk diisikan ke burung yang agar irama lagu yang ada di kriteria itu bisa masuk. Rumit juga ya? Rumit, agak rumit. Tapi sebenarnya enggak rumit. Udah ya? Itu adalah alami sebenarnya. Alami ya? Di alam dia akan menirukan burung-burung yang sama seperti itu. Kita sebenarnya teknik seperti itu adalah menirukan dia waktu di alam Pak Itong. Jadi kita tidak mengubah karakter dia. Dan makanya tadi itu yang dinamakan kita sebenarnya mencintai burung ini sama seperti waktu di alam sebenarnya. Berarti dia pun waktu terbang bebas lepas gitu, dia tetap bisa mengikuti waktu istirahat. Ya? Dia mengikuti suara-suara yang bagus yang bisa ditirukan di alam. Nah, itu butuh waktu 3 bulan. Iya. Lalu siap untuk dilombakan. Bab makanan Pak Anton, bab makanan. Apakah ada kekhususan ketika dia akan dipersiapkan menjadi mengikuti kontes? Ya, biasanya bukan kekhususan, sebenarnya sama dengan karakter hariannya jangkriknya. Misalnya hariannya itu jangkriknya 5 pagi 5 sore. Cuma waktu mau dikonteskan mungkin ada tambahan kroto sedikit. Ada tambahan jangkriknya ditambahin menjadi 77 yang mulanya 55. Seperti itu. Ustadz. Iya. Udah. Ya. Wah ini. Pak Anton, sebentar. Ini ada pertanyaan. Dari akun bernama @andifatih. Oh ya. Pertanyaannya adalah, mau tidak melatih burung kenari saya? Berapa fee-nya? Berarti @andifatih ini punya burung kenari. Pak Anton ditantang nih. Mau enggak untuk melatih? Berapa ongkosnya? Ya gini, kalau saya itu untuk sekarang memang posisi tidak untuk melatih itu posisinya. Tetapi akan saya sharing rawatan kenari misalnya. Sharing ya? Iya, saya sharing. Biar sama-sama bisa melakukan sendiri Pak Itong. Nanti ada kepuasannya, tetapi untuk sharing-sharing saya mau posisi. Misalnya rawatan harian, dia butuhnya jemurnya harian itu makanannya kalau kenari misalnya, makanan itu gak boleh ada campuran niger dan lain sebagainya untuk harian, biar tidak berai. Terus hariannya harus sayurnya itu hari Senin, Selasa sayur sawi putih, hari Rabu misalnya gambas, hari Kamis harus ada telurnya. Ya, itu akan saya sharing posisi kalau dilihat karakter burung. Iya, ada telurnya. Ini telur apa ini, Pak? Telur puyuh Pak Itong. Untuk energi nih posisinya. Oh, bukan telur dia ya? Bukan. Kan nggak bisa mateng langsung seperti itu Pak Itong kalau telur dia. Iya. Berarti ini ada telur puyuh. Iya. Dimakan oleh ini untuk menjadi stamina dia. Misalnya Hamin berapa harus dikasih telur ini agar nanti pas lomba ini bisa bagus tampilnya. Berainya terus mandinya harus misalnya setelah dijemur, jemurannya harus 2 jam. Itu kita memang harus melihat karakter masing-masing burung. Misalnya saya tahu ini karena diperlakukan seperti ini. Nah, itu saya karena saya belum buka sekolah Pak Itong. Saya belum komersil lah posisinya. Tetapi akan saya share rawatan itu kita fair, maksudnya saya itu membagi ilmu itu tujuannya juga biar sama-sama ya minimal saya dapat pahala lah Pak Itong. Itu untuk akun Andifatih. Jadi Pak Anton bersedia share tata cara perawatannya, tata cara melatihnya. Silahkan hubungi Pak Anton. Yang kedua, ini dari akun @teguhsantoso Pak Anton. Iya. Pertanyaannya, berapa fee yang diterima ketika jadi juri di luar kota, di luar kabupaten? Iya. Kalau di luar kabupaten itu biasanya minimal itu 500.000 Pak Itong. 500.000 transportnya ditanggung mereka. Kalau ada penginap-nginap
ditanggung mereka juga akomodasi itu. Nah, Berangkat ya, tanpa misalnya, ongkos sendiri. ya, Menginap tanpa ongkos sendiri. ya menginap dijamin oleh Berarti panitia. Pak. pulang pun juga diongkosi. Sudah diongkosi. Ada fee. Ada fee. Wah, betapa enaknya hidup panjenengan Pak Anton. Iya, dan cuma itu kan juga makanya itu berkah dari apa? Dari apa hitungannya? Belajar mulai kecil itu tadi. Mungkin berkahnya kan sekarang itu. Jadi Iya. susah payahnya Susah dahulu, Dahulu. berenang-renang dahulu. Sekarang kita akan meraih di pulau itu. kok seperti lagunya Roma Irama. Iya. Pak Anton, itu minimal ya? Iya. 500 itu minimal? Iya, kalau luar Maksimalnya? kota. Maksimal Paling bisa tinggi 1 juta. paling besar? Bisa 1 juta. Bisa 1 juta? Iya. Pak Anton pernah mencapai angka itu? Pernah mencapai. Pernah mencapai. Oh iya Pak Anton. Apa sambil menikmati hidangan ini Pak Anton? Oh iya. Wah, ini enggak tahu tim persepsi sudah menyediakan, silakan dicicipi kopinya juga, Siapa Pak itu? Anton. Nggih. Nah, ini ada yang ketiga Pak Anton. Nggih, nggih. Dari akun @sanandres. Pertanyaannya, apa makanan yang pas untuk cendet? Iya. Makanan yang pas. Pertama adalah fur Pak Itong. Furnya itu bisa misalnya saya furnya itu ada fur seperti pabrikan ya. Tetapi untuk extra foodingnya cendet itu harian itu pagi dan sore harus ada jangkrik Pak Itong. Extra fooding. Iya, yang namanya extra fooding. Itu kalau di Indonesia kan apa itu ya? Makanan tambahan. Makanan tambahan yang berupa serangga Pak Itong. Oh. Karena cendet posisinya. Jadi harus ada jangkriknya itu harian. Fur tadi itu makanan utama. Ya, ada makanan utama yang harus ada tersedia. Terus makanan utama sebenarnya ya kalau di alam kan jangkrik Pak itu. Tetapi karena ini sudah apa ya, peliharaan, jadi memang harus ada fur seperti apa ya? Ini posisi seperti sentrat, hitungannya sentrat, konsentratnya. Iya. Jangkrik itu wajib pagi dan sore Pak itu. Makanan yang pasnya pertama adalah fur, Terus jangkrik, terus yang kedua adalah kroto Pak itu. kroto Yang itu adalah anaknya semut rangrang. semut rangrang. Iya. Terus yang ketiga ular Hongkong Pak itu. Ular Hongkong. Iya, ulat itu Hongkong. belinya di Hongkong. Bukan, Oh, di mana? sudah diternak di sini di Indonesia. Itu sudah familiar. Namanya di toko-toko. saja ya? Namanya saja Hongkong. Karena Ulat mungkin Hongkong. Iya. Warnanya kuning-kuning Pak Itong, seperti orang Hongkong. Kalau orang Indonesia itu kan katanya banyak yang hitam manis gitu lah. Sawo Iya, matang. sawo matang. Ya. Berarti Pak Anton apa ini dari hobi ini, kemudian Pak Anton menjadi pemain dewan juri, dan cara pemeliharanya Pak Anton sudah menguasai, dan ini sebetulnya bisa menjadi ladang usaha baru ya Bisa, bagi warga. bisa, Bagaimana ya. warga bisa mempersiapkan ulat Hongkong, Iya. Bisa ternak jangkrik Pak bisa Itong. ternak Iya. jangkrik. Bisa ternak jangkrik. Ini menarik sekali untuk dikupas di lain waktu. Siap. Nah, tim persepsi sudah berbincang-bincang banyak hal tentang Pak Anton dan burung-burungnya. Kita ucapkan terima kasih Pak Anton sudah mau membagikan pengetahuannya, informasinya tentang perburungan. Siap. Yang menarik dari perbincangan hari ini, Pak Anton adalah sosok yang berkomitmen menjaga integritasnya sebagai seorang penghobi burung dengan cara tidak melakukan praktek nepotisme ketika menjadi dewan juri. Siap. Begitu ya Pak? Ya. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan tim persepsi berbincang-bincang dengan Pak Anton. Siap, terima kasih Ketemu sama. di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.